Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu yang lalu kita mengangkat video dari orang-orang aswaja yang gagal faham terhadap konsep sebuah perbuatan, ya, sehingga disebut kesyirikan atau bukan kesyirikan. Ya, di video yang sudah kita bahas itu ada seseorang yang sepertinya sedang melakukan ibadah umroh. Kemudian di salah satu sudut Masjid Nabawi itu ada dupa, katanya ya, dupa yang dibakar. Kemudian dia nyelenting, ya, bahwa ini di Madinah ada dupa dibakar, bukan syirik. Ya memang kalau dupa dibakar sekedar untuk pengharum udara, pengharum ruangan, ya nggak syirik. Mau bakar dupa, mau bakar menyan, bahkan mau bakar ban bekas saja, ban mobil bekas itu dibakar. Ya kalau orangnya seneng dengan aroma ban mobil dibakar, ya nggak ada masalah, nggak ada kesyirikan di sana. Tapi kalau bakar dupa, kemudian untuk ritual sesembahan, pasang sajen, supaya kalau ada gangguan jin, jinnya pergi, supaya kalau ada gangguan hama-hamanya pergi, supaya kalau misal ada musibah-musibahnya nggak jadi datang, itu kesyirikan. Jangankan bakar dupa, ya, jangankan bakar dupa, nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, itu asalnya hewan yang halal, boleh disembelih untuk dikonsumsi, halal. Tapi kalau nyembelih hewan, kemudian darahnya ini untuk tumbal, kepalanya untuk tumbal, ya, dihanyutkan ke laut, dihanyutkan ke sungai, ya, supaya penunggu sungai ini tidak mendatangkan musibah, itu kesyirikan. Jadi jangan gagal faham. Jadi ada penjelasan-penjelasan khusus tentang sebuah perbuatan itu disebut syirik atau tidak syirik. Nggak mentang-mentang bakar menyan, bakar gaharu, bakar dupa, kemudian disebut syirik. Ya. Wong nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih onta yang jelas-jelas halal saja, itu bisa jadi syirik kok, ya. Kemudian di dalam video tersebut ya kita membahas juga video dari Gus Baha, di mana Gus Baha itu jelas-jelas gagal faham, membandingkan keris dengan ATM, membandingkan keris dengan handphone. Kalau ada orang yang nggak nyaman ketika nggak bawa keris, disebut syirik. Tapi kenapa orang yang nggak nyaman nggak bawa ATM, nggak nyaman nggak bawa HP, nggak disebut syirik? Itu kan jelas-jelas kegagal fahaman Gus Baha. Masa iya ATM sama handphone dibandingkan dengan keris? Ya kalau ATM dengan handphone kan jelas, manfaatnya jelas. ATM itu kalau ada isinya, ya jelas bisa diambil, ada duitnya, bisa untuk beli sesuatu. Handphone juga seperti itu, bisa menjadi alat transaksi, bisa menjadi alat komunikasi. Lah keris, hah? Coba. Lah kalau keris itu cuma sekedar untuk nyongkel kotoran ayam, nyongkel selilit di gigi, ya nggak syirik kita pegang keris. Tapi kalau meyakini keris itu punya kekuatan gaib, ya, bisa menolak madorot, bisa mendatangkan manfaat yang sama sekali tidak berasal dari manfaat keris tersebut, maka itu namanya syirik. Apalagi kerisnya dimandikan, harus dibungkus kain putih. Lah kalau keris dibungkus celana dalam buruk saja nggak masalah kok. Keris apa yang sakti? Coba. Nogo Sosro, keris apa lagi? Ya, keris apa? Dibungkus celana dalam saja nggak apa-apa. Dibuang ke kandang sapi aja nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu keyakinan-keyakinan bahwa ada keris yang punya kesaktian. Kalau ditempatkan di celana dalam bekas, kualat. Kualat apanya? Keris sama dengan peso kok. Ya peso itu mau dicobloskan ke celana dalam bekas juga nggak ada masalah. Kualat apanya? Ya, dan ternyata kaum muslimin, ketika kami membandingkan ceramah Gus Baha yang gagal faham itu, ya kita membahas ceramah Gus Baha yang gagal faham itu, ternyata banyak sekali mukibin dari Gus Baha, jamaah dari Gus Baha yang sepertinya ya kegerahan lah kaum muslimin, ya. Mereka kegerahan, nggak terima, dan mereka membela Gus Baha dengan
Ya, membabi buta lah kaum muslimin kalau kami lihat komentar-komentarnya ya. Dan coba kaum muslimin ya, kita lihat komentar-komentar yang ada di video tersebut kaum muslimin ya. Ini kaum muslimin, videonya kaum muslimin. Nah, ini komentarnya. Jika gentle datang dan diskusi agama dengan Gus Baha, kok narasimu seperti lebih alim dari beliau? Orang mengkritik itu nggak harus lebih alim. Kalau salah ya salah saja. Kalau dikritik ya terima. Gitu loh ya. Apakah orang yang mengkritik itu harus lebih alim? Coba. Coba. Ya. Apakah para imam ketika mengkritik gurunya, ketika menyelisih pendapat para gurunya, apakah dia merasa lebih alim? Tentu tidak. Ya. Ini logika-logika mukibin yang cinta buta yang seperti ini ya. Ini lagi ya. Ini alhamdulillah, ini komentar yang bagus ini. Ternyata dakwah yang utama dan benar adalah dakwah tauhid. Iya, dakwah seluruh nabi. Dakwah seluruh nabi itu adalah dakwah tauhid. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jelas ya. Dan ayat-ayat lain ya banyak yang senada dengan itu kaum muslimin. Memang dakwah para nabi itu ya dakwah tauhid. Kemudian ini lagi kaum muslimin ya. Lebih baik klarifikasi sama Gus Baha daripada merasa benar dengan mencaci sesama muslim di medsos. Waduh. Saya tetap ikut Gus Baha. Jelas-jelas segi ilmunya, sanadnya jelas. Sedangkan channel ini suka motong-motong video terus cari-cari kesalahan. Apakah ilmunya jelas atau apakah sudah khatam Quran dan hadis sahih, atau cari-cari aja yang cocok dulu baru dijawab. Aneh sukanya nyalahin sesama muslim. Bukannya mentauhidkan orang kafir tapi mengkafirkan orang muslim. Siapa yang mengkafirkan? Nggak ada yang mengkafirkan orang muslim. Ya. Salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Dan Gus Baha itu jelas-jelas gagal faham. Gagal faham. Ya. Ya, coba kita cari komentar yang lain lagi kaum muslimin. Ya. Ini, kasihan sekali yang punya channel, nggak ngerti konteks. Padahal Gus Baha cuma bilang kalau orang desa bawa keris karena nggak nyaman, sama aja kayak orang kota kalau nggak bawa ATM nggak nyaman, malah dipelintar-pelintir. Ya semoga sehat selalu aja mas, dan panjang umur. Melintir-melintir ceramah orang, padahal konteksnya nggak gitu. Ya, catatan-catatan Anda kepada Gus Baha, coba dilihat lagi dalam video ini, terus tanyakan ke diri Anda. Lah, kalau orang desa nggak bawa keris nggak nyaman, faktornya apa? Coba. Faktor nggak nyaman ketika nggak bawa keris itu faktor apa? Coba. Jelaskan. Ya. Apa? Wong keris itu sama seperti biasa kok. Besi-besi biasa kok. Apa bedanya? Kok bisa ngomong nyaman nggak nyaman? Ngapain nggak nyaman nggak bawa keris? Coba. Ya. Ini lagi ya komentarnya. Ya, Anda belum levelnya Gus Baha, jadi nggak paham dengan apa yang dimaksud beliau. Itu kan cuma potongan video yang seakan-akan Gus Baha nggak tahu. Tapi banyak sekali video-video dari Gus Baha itu yang memang menunjukkan banyak hal bahwa beliau ini nggak paham. Ya, coba video yang satu ini. Ya, ini menunjukkan Gus Baha juga nggak paham. Ya, coba kita simak videonya. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimat ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah tahlilan. Kalau diartikan Nabi atau mau la ilaha illallah, agak kalimat. Ya. Ini kan jelas kegagal fahaman Gus Baha. Jelas gagal faham. Ya, mau dibela seperti apa lagi? Ya, bukalah akal dan pikiran itu dibuka. Akal sehat dan kewarasan digunakan. Kan jelas gagal faham ini. Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil itu kalimat bid'ah? Nggak ada. Ya. Dan nggak ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah tahlilan, kemudian diartikan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Itu kan logika-logika yang cacat. Coba,
Mana ada penjelasan para asatidz yang menganggap bahwa ritual tahlilan itu bid'ah, kemudian dia mengatakan Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah baca tahlil, nggak pernah baca la ilaha illallah, nggak ada. Ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengadakan ritual tahlilan, iya betul. Karena memang nggak pernah. Coba satu saja kalau ada riwayat Nabi Muhammad SAW mentahlilkan para sahabat, nggak ada. Para sahabat mentahlilkan sahabat yang lainnya, nggak ada. Dan ini jelas kegagalfahaman Gus Baha. Ya. Ya. Orang yang mengatakan acara tahlilan bid'ah itu bukan mengatakan bahwa ucapan tahlil, kalimat tahlil, la ilaha illallah itu bid'ah. Bukan. Dan ketika ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuat acara tahlilan, bukan berarti mereka itu mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Itu kan jelas kegagalfahaman. Kok ya masih dibela? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lagi-lagi nih, kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat, sudah jelas-jelas gagal faham, masih juga dibela. Ya. Orang desa nggak nyaman nggak bawa keris, disebut syirik. Orang kota nggak nyaman nggak bawa ATM, nggak disebut syirik. Ya Allah, ini konsep pemikiran seperti apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya orang desa itu loh. Kalau nggak nyaman nggak bawa keris, itu keris itu untuk apa sama dia? Hah? Coba. Ini sudah jelas-jelas gagal faham, tapi masih juga dibela. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi biasanya mereka membantah lagi kaum muslimin. Loh, acara tahlilan itu kan yang dibaca la ilaha illallah. Ya. Masa iya baca la ilaha illallah kok bid'ah? Nah, biasanya seperti itu mereka kaum muslimin. Ya. Mungkin mereka nggak pernah mendengar kisah dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in. Ya. Bahwasanya Sa'id bin al-Musayyib ini pernah menegur orang yang sholat fajar, ya, sholat qobliyah subuh, itu lebih dari 2 rakaat. Kemudian setelah ditegur oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah tersebut, orang tersebut mengatakan, wahai Abu Muhammad, ya, Abu Muhammad ini adalah Sa'id bin Musayyib, ya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabku atas sholatku ini? Maka Sa'id bin Musayyib menjawab, la, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, jangan salah faham. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab seseorang itu karena sholat, ya. Akan tetapi kamu ini sedang menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Sama dengan yang tadi. Kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu bukan karena kita mengucapkan la ilaha illallah diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan perkara tersebut. Padahal beliau mampu. Ya, kesempatan ada, tidak ada penghalang seandainya Nabi Muhammad SAW mau mengerjakan amaliyah tersebut. Bahkan para sahabat pun sama. Seandainya mereka mau melakukan ibadah tersebut, ya semua faktor pendukung ada semuanya. Tidak ada penghalang sama sekali. Akan tetapi mereka tidak mengerjakan. Karena apa? Karena memang itu tidak disyariatkan. Ya, sehingga ketika ada orang yang sekarang melakukan amaliyah yang seperti itu, namanya bid'ah, dan bid'ah itu dilarang, diancam oleh Nabi Muhammad SAW dengan neraka. Jadi yang bid'ah itu bukan ucapan la ilaha illallahnya, bukan ucapan tahlilnya, ya, tapi perbuatan mengada-ada sebuah rangkaian ibadah, itulah yang bid'ah. Ya, mudah-mudahan faham. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.